Yang pertama ini ada pertanyaan dari Raja Purba. Ini kayak Kakak Elva deh, karena tentang koas. Kalau koas itu kita milih nggak Kak, koasnya mau di mana, atau udah ditentukan rumah sakitnya? Terus kalau misalnya koas itu bayar nggak sih ke rumah sakitnya? Gimana Kak? Iya, untuk koas ya. Jadi yang pertama mungkin kita itu, kalau aku pribadi ya di FKUGM, itu semuanya itu udah diatur dari awal. Jadi kamu dari S1 sampai koas, itu semuanya fakultas yang ngatur kayak gitu. Jadwal-jadwal dan segala macam ya, ya kita ya tinggal nerima aja gitu. Kemudian untuk RS jejaring juga sama, semuanya itu udah diatur kayak gitu. Kemudian untuk apa namanya, untuk biaya ya. Jadi kalau di UGM itu ada yang namanya reguler dan ada namanya IUP ya. Jadi internasional sama reguler. Untuk yang reguler itu UKT-nya itu sama dengan UKT S1. Jadi nggak ada tambahan apapun sama sekali. Terus untuk yang internasional setahu aku ditambah 5 juta deh kalau nggak salah dari UKT awalnya mereka, begitu sih. Oke, jadi ya setuju. Kalau misalnya kita yang perguruan tinggi negeri itu biasanya kampus udah punya rumah sakit pendidikannya masing-masing. Jadi kita pasti di rumah sakit itu. Kalau di UI tadi Kaninik itu pasti di RSCM. Kalau yang Anggun nanti di Unpad itu di Hasan Sadikin. Elva itu tadi di Sarjito. Kalau misalnya yang swasta, setahu saya sih mereka mungkin sedikit lebih berpindah-pindah karena tidak ada rumah sakit yang kerjasama satu doang gitu. Saya punya teman dulu kuliah di Metodis yang di Medan, dia koas di Siantar, koas di Medan, koas di Tarutung. Jadi itu tergantung fakultas. Cuman kalau yang negeri sih biasanya udah ada satu rumah sakit pendidikan yang pasti nanti kita koasnya di situ. Gitu. Untuk biaya tadi ya setuju juga. Biasanya sih untuk yang negeri sih kita nggak ada. Pokoknya UKT kita masuk tanda tangan kuliah S1 sampai lulus, UKT-nya segitu tiap semester, nggak akan berubah dia biasanya. Oke, pertanyaan kedua nih dari Jessica, ya sok 27. Ini kayaknya ke Bang Cenikon kali ya. Bang, kalau kita mau ngambil spesialis, ada syarat-syaratnya nggak Bang? Misalnya harus kerja berapa lama dulu, atau misalnya ada persyaratan apa? Nah, kalau misalnya Bang Cenikon ini kan sambil kerja jadi dosen, nah, sedangkan di pengetahuan kita kan presiden tuh ya kayak kerja di rumah sakit full, pagi ke pagi. Ini kok masih bisa sih jadi dosen gitu, masih kerja nggak dosennya berarti? Atau di hold dulu dosennya untuk kuliah. Gimana Bang? Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama, syarat-syaratnya gitu. Oke, untuk syarat-syarat jadi dokter spesialis itu di setiap center spesialis ada persyaratan khusus ya. Maksudnya mau di USU, mau di Andalas, Sriwijaya, di UI, Unair, semua itu mereka punya persyaratan-persyaratan khusus. Nanti ada biasanya dia itu, dan itu disesuaikan dengan spesialis apa yang mau kamu ambil. Jadi misalnya kalau spesialis jantung wajib harus punya sertifikat ACLS, semisal. Lalu kalau misalnya spesialis bedah ataupun ibaratnya bedah saraf, ortopedi, THT itu wajib punya ATLS atau punya sertifikat basic surgical skill, itu juga harus punya. Mau yang ngambil bedah-bedah misalnya itu harus punya. Kalau misalnya objin juga harus punya yang pelatihan asuhan persalinan normal APN gitu. Nah, yang untuk anak juga harus punya yang resusitasi bayi. Ya itu persyaratan-persyaratan mereka ada minimal satu seperti itu, atau ada juga persyaratan seperti misalnya TOEFL-nya harus di atas 550, itu ada pokoknya di website masing-masing nanti ada deh gitu. Nanti kalau kamu sudah masuk ke dokteran, kamu sudah mulai mikir kamu mau ngambil apa dan mau di mana, kira-kira nanti kamu bisa website masing-masing ada gitu. Tapi kalau pertanyaannya harus kerja berapa lama dulu atau gimana, sebenarnya itu di beberapa center spesialis itu atau universitas itu mereka itu ada yang menyebutkan secara langsung. Misalnya UI itu langsung menyebutkan minimal kerja 1 tahun di luar internship. Ada seperti itu persyaratannya kalau kamu baca. Nah, tapi di beberapa center yang lain itu mungkin seperti Universitas Sumatera Utara dia tidak memakai seperti itu. Nah, atau di tempat-tempat yang lain itu mereka tidak memakai persyaratan misalnya harus bekerja berapa lama dulu, itu nggak ada gitu. Tapi itu bisa menjadi persyaratan yang tersirat. Nah, artinya kan nanti pada saat testing spesialis itu di PPDS presiden itu kan ada nanti sesi wawancara. Jadi pada saat sesi wawancara itu nanti kamu akan membawa CV ataupun kurikulum vitae kamu, nanti akan dibaca semua, diperlihatkan apa saja sih pengalamanmu, apa saja sih yang telah kamu kerjakan selama kamu masuk kedokteran. Misalnya seperti tadi
Nini misalnya punya pengalaman jadi research assistant atau punya magang di mana, itu sangat bagus, sangat penting, itu bagus nanti untuk CV kamu. Jadi ketika kamu mungkin pengen melamar spesialis, itu bisa menjadi bahan pertimbangan dari penerima spesialis itu. Oh, si anak ini punya kemauan lebih nih dalam hal ini, dia punya keinginan lebih nih dalam hal seperti ini, dia punya bakat dan segala macam. Itu jadi pertimbangan mereka untuk meluluskanmu. Termasuk juga berapa lama. Nah, dan berapa lama ini juga kadang-kadang memiliki poin lebih yang bagi mereka yang mengabdi daerah timur, seperti Sigop mungkin di daerah NTT, Maluku, Kalimantan, Irian Jaya, itu punya nilai lebih bagi orang-orang yang mengabdi mungkin 1 atau 2 tahun, atau bagi mereka yang mau kembali ke sana. Jadi kalau orang-orang yang kembali nanti ke Irian Jaya atau ke NTT itu diprioritaskan, khusus mereka tuh bisa diprioritaskan untuk masuk spesialis gitu. Itu persyaratan-persyaratan tersirat, tidak tertulis, tapi itu pasti sering terjadi gitu. Itu misalnya yang untuk syarat-syaratnya. Dek, kupikir bisa menjawab untuk hal itu. Nah, terus kan untuk residen, ya residen itu sebenarnya sibuk, ya sibuk residen. Tapi tergantung residennya gitu. Jadi dari semua jenis spesialis itu banyak sekali. Nanti di UNER sendiri ada 25 residen, pendidikan residen. Di UI lebih banyak lagi. Ada macam-macam. Ada kedokteran okupasi, kedokteran olahraga, kedokteran penerbangan, akupuntur klinik, farmakoklinik, banyak sekali gitu. Dan itu tidak semua sibuk deh. Nah, yang sibuk itu tuh rata-rata adalah yang sifatnya mayor. Misalnya seperti penyakit dalam, bedah saraf, ortopedi, ya seperti itu yang stay di rumah sakit itu memang sibuk gitu. Bisa Senin sampai Minggu itu semua kepake waktunya untuk jaga, ya untuk bikin laporan kasus dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya adalah ngambil residen andrologi di mana itu adalah departemen saya jadi dosen. Artinya saya residen di tempat saya kerja gitu. Jadi artinya dua-duanya bisa sambil menyelam minum air, bisa kerjakan dua-duanya gitu. Jadi saya sifatnya izin belajar. Jadi kalau ditanya apakah dosennya tetap jalan, iya. Kalau dosennya tetap saya jalan. Misalnya saya dapat kebagian untuk mengawasi adik-adik untuk tutorial atau mengawasi adik-adik untuk praktikum atau misalnya ada yang program khusus, ada pembinaan khusus, saya tetap hold, tetap menjaga itu. Nah, dan kebetulan residen saya itu, residen andrologi itu bukan residen yang sangat sibuk. Kami itu hanya kerja dari Senin sampai Jumat, itu dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, jadi jam 2 ke atasnya itu sangat kosong. Nah, sedangkan mahasiswa itu punya kegiatan misalnya jam 7 sampai jam 5 kan di kampus biasanya. Jam 7 pagi sampai jam 5 kampus. Jadi spare waktunya misalnya dari jam 2 sampai jam 5 sore masih bisa saya kerja untuk mahasiswa saya. Nah, seperti tahun lalu yang saya kerjakan misalnya, adik-adik mahasiswa saya ada yang proksus itu program khusus, jadi di UNAIR ada yang sifatnya itu dia nggak lulus nih mata kuliah ini misalnya, jadi kita lakukan pembinaan khusus. Nah, jadi saya kedapat bagian untuk pembinaan khusus dengan adik tersebut. Nah, ya kita janjian sama dia, kalau saya bilang kan jam 7 sampai jam 2 saya kebetulan masih punya tanggung jawab ini dek gitu ya, di poli misalnya ataupun kegiatan residen ini, bisa nggak nanti kita pertemunya jam 3 sampai jam 5 aja, ya janjian sama siswanya. Nah, kebetulan bisa gitu. Jadi ya kebetulan saya itu tempat kerjanya juga fleksibel dan juga untuk spesialisnya atau residennya pun tidak terlalu sibuk, tidak sesuatu yang sangat sangat ya seperti membunuh diri lah, bedah atau misalnya penyakit dalam segala macamnya. Saya tidak seperti itu kebetulan. Gitu. Oke, ya. Oke, terima kasih Bang ya. Menambahkan memang saya setuju kita itu kesibukannya tergantung dari apa yang kita ambil ya. Jadi kalau misalnya kayak kebetulan kalau saya pribadi berencana untuk ngambil spesialis ilmu kesehatan anak. Kalau ini sih pasti dia, karena kan full time di rumah sakit, pasti dia full time di rumah sakit, tidak ada waktu untuk kerja di luar. Cuman kalau misalnya spesialis kecil, kayak tadi, maksudnya kecil bukan karena nggak penting ya, cuman maksudnya lingkup kerjanya lebih kecil, kayak ini andrologi, atau misalnya forensik yang ngurusin mayat-mayat, kan mereka nggak punya kegawat daruratan gitu, jadi nggak yang harus standby terus-menerus gitu maksudnya di rumah sakit. Jadi apakah presiden itu selalu sibuk, ya tergantung dari apa yang diambil sih. Terus pertanyaan berikutnya ini dari Naufal, Yasop Angkatan 28. Ini kayaknya ke Kak Anggun dulu deh. Kak, mungkin nggak sih mahasiswa kedokteran itu kerja sambil kuliah? Kalau misalnya mungkin kerjaan apa yang cocok, Kak? Oke, halo Naufal. Jadi kalau yang dari jadwal aku di FK sendiri, memungkinkan sih kalau buat kerja sambil kuliah, tapi kerjanya ya dilihat-lihat, dipilih-pilih. Misalnya ada juga yang organisasi di FK itu yang emang menghasilkan gitu. Terus ada lagi selain itu ya bisa jadi freelancer, karena sebenarnya ada kan yang kayak hobinya emang ngedesain atau hobinya emang baca dan review, itu tuh itu bisa menghasilkan uang juga. Tapi ya pintar-pintar pilih platformnya, terus pilihnya yang kayak nggak terikat, karena kalau misalnya terikat itu susah, karena
ya balik lagi ke jadwal kalian masing-masing sih. Jadi kalau misalnya mau terikat, ya pilihnya yang menyesuaikan dengan jadwal kuliah gitu. Tapi itu susah. Biasanya yang freelancer tuh cocok sih. Kayak teman-teman aku banyak juga yang freelancer. Oke, ya. Freelancer itu contohnya mungkin kayak ini ya kali Kak ya. Ada yang translasi artikel gitu-gitu. Jadi bisa dikerjakan di rumah, nggak yang ya mungkin teman-teman nggak akan punya waktu kerja yang kayak jadi apa ya, kerja di kafe, barista Starbucks, mungkin itu nggak bakalan sempat. Tapi kalau misalnya teman-teman yang bisa kerja di rumah, mengartikan jurnal, mengerjakan slide, atau misalnya yang dibayar tuh tetap bisa kok, sama teman-teman bisa atur waktu. Sama tadi betul, ada juga kegiatan-kegiatan yang menghasilkan juga. Tadi kan Kak Elva udah cerita, dia ikut pertemuan ini, bisa menghasilkan, ada dana dari kampusnya juga, gitu. Pertanyaan kedua dari Noval, ini Noval banyak banget nanya. Untuk Kaninik deh, kalau menurut Kaninik, spesialis apa sih yang paling berkembang di Indonesia sekarang ini yang memang artinya fasilitasnya ada, mendukung, sama dibutuhkan juga nih, lagi sekarang dibutuhkan di Indonesia nih? Oke, Bang Sigop. Kayaknya ini moderator yang jawab ya. Oke, kalau aku tambahin aja ya, Aku tambahin. Ya, oke. Jadi kalau menurut aku mau spesialis ini mungkin terdengar apa ya, terlalu ideal banget jawabannya, tapi memang benar gitu. Kita mau ngambil spesialis penyakit dalam misalnya, mungkin orang dengar udah banyak teles penyakit dalam di Jakarta gitu misalnya. Tapi coba lihat di daerah Papua misalnya, itu kurang. Ya udah, jadi mau mengambil spesialis apa aja, semuanya masih dibutuhkan kok sejauh tidak ada, misalnya gini, suatu hari semua PTN menutup spesialis penyakit dalam, berarti memang udah kurang, udah penuh gitu. Nah, jadi mau yang mana aja bisa, misalnya orang yang suka teknologi, atau orang yang sebenarnya suka fisika gitu, tapi masuk ke kedokteran, bisa ngambil misalnya di UI, ada spesialis onkologi radiasi gitu. Nah, jadi dipakai nggak itu? Ya dipakai gitu. Tapi targetnya apa? Mungkin rumah sakit yang ada di kota, karena nggak mungkin itu ada di Sumba misalnya gitu. Jadi semuanya bisa. Tapi kalau misalnya orang yang suka hukum juga, ya boleh. Forensik itu nggak cuma membelah-belah mayat, tapi dia juga memperhatikan aspek-aspek hukum klinis gitu misalnya. Jadi mau yang mana aja, pasti kamu nggak akan nganggur gitu istilahnya. Mau ambil spesialis yang mana aja, semua itu dipakai pasti gitu. Oke, ya betul. Karena memang kayak misalnya tadi kayak Kak Ninik bilang, kalau misalnya kita ngambil penyakit dalam juga bahkan udah spesialis, kita ada subspesialis, jadi kita bisa ambil lagi. Sekarang lagi ngetren nih tentang misalnya lagi banyak penyakit jantung, ya udah kita ngambil penyakit dalam nanti khusus jantung, diabetes, kita penyakit dalam. Jadi tetap teman-teman udah jadi spesialis tapi masih bisa terbuka banyak kesempatan mau menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada sekarang gitu. Makin kerucut ya Bang ya. Cuman mungkin kayak sekarang kalau aku boleh ngasih pendapat, kayak kulit mungkin lagi hype banget ya, karena kan ya skincare is everything sekarang gitu ya, kayak atau mungkin radio ini Bang, apa yang buat 6 bulan course terus bisa jadi dokter, yang kerja di RH gitu juga ada ya. Dokter estetik deh. Ya dokter estetik sekarang lagi lumayan. Terus gizi juga sekarang di UI itu ada spesialis gizi, klinik gizi juga sekarang lagi lumayan naik karena emang kebutuhan pola hidup. Kalau radiologi kita kan tahunya cuma ronsen, sekarang udah ada namanya radiologi intervensi. Jadi pengobatan penyakit dengan masukin cairan dari pembuluh darah, itu melepaskan sumbatan-sumbatan, itu sekarang lagi lumayan terkenal. Ya, tapi setuju sama katakan ini, selama masih dibuka spesialisnya berarti masih dibutuhkan gitu. Jangan takut nggak punya pekerjaan gitu. Kalau misalnya jadi karena spesialis anak kayaknya tiap 5 langkah ada spesialis anak, nanti nggak laku gitu. Nggak juga gitu. Atau mungkin gitu. Pertanyaannya lebih ngarah ke duitnya banyak kali Bang. Enggak ya? Enggak, itu ya prinsip dasarnya. Ngambil spesialis itu janganin kayak gitu lah. Ambil yang kalian pengen ambil, karena seumur hidup lo jadi spesialis. Jangan nanti kalian udah ambil spesialis forensik, tahu-tahu gitu kerja kayak ini kok kerjanya sama orang meninggal terus gitu, pengennya ketemu orang hidup ya. Udah salah langkah dong dari awal gitu. Makanya jangan mikirnya lagi hype apa, tapi pikirin juga apa yang kalian suka gitu kalau mau ngambil. Oke, pertanyaan ketiga buat Kak Elva deh.
Kak, kalau misalnya akhir kuliah gitu bentuk-bentuk tugas akhirnya gimana ya? Skripsinya biasanya tentang apa sih? Oke, mungkin yang univ lain mungkin ada beda, aku nggak tahu ya, tapi ini untuk UGM. Nah, kalau misalnya tugas akhir ya, jadi kita bisa mengambil tugas akhir itu dari blok 1 tahun sebelum. Jadi istilahnya nggak mesti harus selesai semua blok terus ambil skripsi. Jadi bisa pas lagi misalnya blok blok C atau blok D berapa kayak gitu, kita udah mulai ngambil-ngambil judul kayak gitu. Nah, kalau di tempat kami itu biasanya banyak sekali penelitian dari dokter-dokter spesialis yang eh, ngajak residen, kemudian ngajak eh, mahasiswa. Jadi memang apa ya, dana masyarakatnya itu memang mensyaratkan untuk ada ikut mahasiswa di penelitian itu kayak gitu. Um, jadi nanti bakalan banyak banget tawaran-tawaran mau ikut di departemen apapun itu banyak. Bisa jadi di departemen yang ilmu dasar misalnya kayak anatomi, kemudian yang histologi atau mungkin patologi anatomi yang lain-lain gitu. Kemudian bisa juga yang klinis. Jadi kalau aku pribadi tuh kemarin itu yang jantung, bisa juga yang lain-lain, banyak lah gitu. Kemudian bisa juga uh, apa ya istilahnya kalian lakukan penelitian misalnya kayak farmakologi atau parasito yang memang apa ya, kayak ngambil-ngambil nyamuk yang gitu. Jadi banyak banget jenis-jenisnya kayak gitu. Dan itu kita diusulkan untuk semuanya itu ikut penelitian sama dokter. Jadi kalau dana pribadi itu kayaknya di kami itu udah nggak ada lagi sih. Jadi memang semua itu satu angkatan itu ikut penelitian dokter. Mau dia penelitiannya di rumah sakit atau penelitian di fakultas, itu semuanya ikut sama dokter sih pas di kami kayak gitu. Kecuali mungkin yang extend kali ya Bang ya, kurang tahu. Kalau yang di angkatanku itu semuanya ikut dokter sih. Gitu sih paling. Oke. Kalau misalnya aku dulu sih di Unpad, sistemnya kita malah dari fakultas udah nyediain ini nih list-list topik skripsi yang bisa dipilih. Jadi mungkin beda-beda tiap universitas kali ya. Jadi kalau misalnya dulu aku di Unpad ada list ini, memang beberapa sebagian besar sih kayak kata Elva tadi, penelitian dosen yang membutuhkan tenaga lain untuk membantu penelitian mereka, dan itu kita ikut dalam penelitian mereka sebagian besar sih gitu. Cuman uniknya kalau kedokteran itu tadi kayak kata Kak Elva tadi, kita mulai skripsinya nggak di semester terakhir. Jadi dari sebelumnya juga kita udah harus skripsi, karena kalau misalnya teman-teman yang kuliah di fakultas lain mungkin semester terakhir ya tinggal skripsi aja, kita enggak, kita tetap kuliah seperti biasa sampai semester akhir. Skripsi itu kita kerjakan di sela-sela kegiatan kuliah kita itu gitu. Pertanyaan yang berikutnya dari Gilbert angkatan 29 ini ke Bang Cenikon deh. Bang, kalau misalnya waktu kuliah kan ada lomba nih antar mahasiswa, biasanya dapat sertifikat kalau menang. Kira-kira ngebantu nggak Bang naikin nilai IPK? Oh ya, berarti itu kan termasuk kegiatan ekstrakurikuler ya gitu, ekstrakurikuler kampus. Kalau ditanya apakah ibaratnya lomba-lomba itu mempengaruhi nilai IPK, enggak gitu. Ya, itu berlaku untuk CV-mu aja gitu. Jadi kalau di CV-mu nanti bisa dapat, misalnya saya dulu pernah ikut lomba nulis karya ilmiah untuk Scripta Research Festival, paling itu aja. Finalis Scripta Research Festival itu termasuk di dalam CV-nya. Atau dulu pernah ikut Erlangga Medical Scientific Week, tulis aja sebagai peserta Erlangga Medical Scientific Week, itu aja. Itu tidak akan mempengaruhi IPK ya. Kalau misalnya akademik tetap akademik, tapi kalau misalnya ikut lomba-lomba ya itu tetap hal yang lain yang akan bisa kamu dapatkan. Nah, cuman nanti akhirnya itu bisa menambah koneksi kamu, itu lagi penting-pentingnya gitu. Karena sifatnya tadi ini ya, mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan juga ketika melamar spesialis misalnya. Ketika lamar spesialis itu tidak segampang kalian melamar dokter di dokter umum. Maksudnya kalau dokter umum kan transparan ya. Kalau misalnya ujiannya ya kalian ikut UTBK atau misalnya ujiannya SNMPTN dan segala macamnya, itu kalian bersaing secara jujur dengan siswa-siswa lainnya di seluruh Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian mau ngambil dokter spesialis itu, rata-rata itu memang ada faktor X. Faktor X itu dalam artian apa? Ya misalnya kamu punya koneksi apa, atau punya relasi apa, atau punya, ya itulah ada XX lainnya gitu. Nah, XX lainnya itu sebenarnya bisa kamu maksimalkan semenjak kamu dari kuliah. Ketika kamu misalnya ikut lomba-lomba tadi itu, biasanya kalau di USU dulu kita tuh dibimbing sama dosen-dosen tuh. Nah, termasuk misalnya kalau salah satu perlombaan yang paling bergengsi dulu di
Fakultas Kedokteran itu adalah IMO, Indonesia Medical Olympiad. Jadi itu Olimpiade mahasiswa kedokteran seluruh Indonesia. Itu bersaing seluruh Indonesia. Nah, kalau di USU dulu itu teman-teman aku nggak pernah ikut semuanya IMO, tapi teman-teman aku dulu mereka itu dulu di training 1 tahun atau sama dosen-dosen khusus. Jadi misalnya ada temanku yang misalnya dia itu pengen tertarik di bidang gastroenterologi. Jadi nanti dia dibimbing khusus sama spesialis penyakit dalam konsultan gastro. Nanti dia dibimbing selama 1 tahun sama dia. Nah, selama 1 tahun dia dibimbing sama dosen ini, kamu pasti yakin deh, kamu punya relasi yang klik banget sama dia gitu. Dan suatu saat mungkin ketika kamu mungkin ya punya passion menjadi spesialis penyakit dalam, pengen jadi konsultan gastro, mungkin suatu saat ya kamu bisa hubungin dia, bisa misalnya nanya sama dia kesempatan seperti apa yang dia punya. Nah, itu sih nilai plus ataupun poin tambahan yang kamu dapatkan ketika ikut lomba-lomba. Atau misalnya ketika kamu juga nulis-nulis tadi itu, ya nanti itu bisa masuk CV kamu dan ketika akhirnya kamu tes spesialis misalnya atau tes S2 atau S3 nanti itu menjadi bahan pertimbangan. Oke, ini tadi aku mau nambahin mungkin ya Dek untuk pekerjaan selama mahasiswa ya. Aku secara pribadi nggak pernah, tapi teman-temanku dulu banyak sekali usahanya dulu pada saat mereka itu pendidikan kedokteran. Nah, kalau di FK tadi kan banyak tuh materi-materi kuliahnya yang sering dikompilasi gitu ya. Dikompil misalnya blok kardio gitu kan. Blok kardio itu kadang-kadang ada materinya misalnya 1 buklet gitu. Nah, itu biasanya itu dijual sama teman-temanku, didesain bagus, menarik, terus akhirnya dijual dan itu bisa menjadi penghasilan tambahan mereka. Banyak tuh sampai bisa senior kalian juga ada senior kalian namanya Ernest Simbolon. Ernest Simbolon itu angkatannya Ninik. Angkatannya Ninik dia punya usaha itu dulu sama teman-temannya. Banyak loh penghasilan bisa sampai 10 juta lebih gitu. Hanya dengan usaha seperti itu gitu. Nah, terus yang kedua bisa lagi pekerjaan yang kalian lakukan itu. Nah, kalau kalian misalnya menekuni ilmu statistik ataupun ilmu epidemiologi, nanti kalau di epidemiologi itu mungkin atau di setiap kampus beda-beda, tapi itu di semester 2, semester 3 sudah belajar dulu di USU. Kalau kamu menekuni itu dan kamu expert di bidang itu, nah kamu bisa menjadi konsultan para PPDS dan kamu jangan segan-segan untuk minta bayaran sama mereka gitu. Karena beberapa residen itu kadang-kadang kesulitan di dalam memahami ilmu statistika. Jadi ketika mereka akhirnya mau mengerjakan penelitian atau tugas akhir mereka, kadang-kadang mereka butuhkan supervisor. Nah, supervisor yang bisa dibayar murah. Karena kalau mereka misalnya minta advice dari ahli statistik yang sudah terakreditasi misalnya, yang sudah jelas-jelas tuh bayarannya mahal gitu. Dan kadang-kadang ketika dibayar mahal itu pun mereka tidak diajari. Nah, ketika kamu misalnya ibaratnya punya kemampuan itu, nah kamu bisa ngajarin mereka gitu dan kamu itu bisa mendapat uang sih gitu. Aku secara pribadi dan ada temanku juga mengerjakan hal seperti itu gitu. Tapi kalau disuruh ngerjain tugas akhirnya aku nggak mau karena bagiku itu nggak benar loh. Itu nggak apa-apa jadi mereka mau. Misalnya kadang-kadang kita ditraktir makan, habis itu dikasih duit tambahan ya itu bisa duit tambahan kalian sih buat kuliah selama di FK gitu. Oke, betul setuju Mas. Oke, ya. Pertanyaan berikutnya tadi ada yang kelewat di atas dari Rizky. Oh, ini mah panitia yang nanya. Ini kayaknya Kak Ninik deh. Kak Ninik gimana sih caranya supaya tetap konsisten punya nilai yang bagus walaupun makin ke atas waktu belajarnya makin dikit? Konsisten, apa ya? Mungkin pertama passionate dulu kan. Kayak yang dibilang Bang Cinekon tadi. Pastikan kita tidak terpaksa menjalani ini gitu. Nah, kalau udah buka celah di situ, tinggal set memang maunya seperti apa sih? Mau jadi yang nomor 1 kah? Atau mau jadi yang menjalani sampai lulus aja gitu? Atau mau yang nggak apa-apa deh telat, tapi aku bisa dapat punya kesempatan misalnya exchange dibiayai ke Leiden University, telat 1 semester nggak apa-apa gitu. Jadi konsistennya dalam bentuk apa dulu gitu. Nah, kalau misalnya targetnya adalah misalnya mau jadi yang maju nih ke depan biar disebut nih namanya biar apa atau apa-apa, itu semuanya balik lagi ke pola belajar gitu. Kalau dari yang aku saranin tadi gitu, kita kenalin polanya seperti apa, misalnya kayak aku memanfaatkan sekali momen-momen saat kuliah, aku dengerin bagus-bagus karena nggak ada yang bisa ngajarin aku loh selain dosen ini yang di depan ini gitu. Jadi di situ aku ambil kesempatan, aku harus paham nih, jangan ada yang kelewat gitu. Sama yang tadi misalnya memilah-milah yang tadi penting, nggak semua penting gitu, tapi mana sih yang paling penting, itu yang paling dihabisin waktunya ke situ gitu. Dengan kayak gitu nanti akan terasa polanya, pola apa ya yang biasanya dibutuhkan saat ujian gitu misalnya.
kayaknya sih dari kemarin-kemarin nih pada ngomongin, dosennya pada ngomongin yang ini nih, mungkin nanti akan banyak ke sini gitu. Sama mungkin bocoran yang kayak dibilang Bang Cenikon tadi, ada contoh-contoh soal sebelumnya, tapi nggak selalu laku sih, artinya ada aja yang zonk gitu, udah 500 soal gitu dibahas gitu, contohnya loh kok kayak gini, ternyata tahun ini bang soalnya bertambah gitu misalnya. Jadi lebih ke proses, selama prosesnya itu apa yang bisa dilakukan, dinikmati. Pola belajar yang misalnya ada yang orangnya suka mind map gitu, gambar sana sini, bagus banget catatannya. Mungkin bukan aku yang kayak gitu, cuman aku bisa manfaatin, ini boleh nggak pinjam catatanmu gini-gini. Ya, jadi nggak usah minder. Kalau memang nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau memang pengen tahu, ya nanya gitu. Nggak usah kayak merasa, nanti kalau aku nanya dibilang gimana ya gitu. Nggak usah. Tapi cara nanya juga kan macam-macam ya. Nggak jadi sampai bikin orang, apaan sih lo ambis banget gitu. Jadi lebih slow aja gitu. Misalnya ngobrol, ini gimana ya? Jadi diskusi gitu. Dengan kita ngasih tahu pun ke orang, pertama ilmu kita nggak akan kurang. Yang kedua, itu jadi recall memori buat kita. Besok-besok pasti jadi lebih ingat gitu. Itu sih paling. Oke, ya. Intinya mah ya belajar, tetap terus belajar, jangan jadi berhenti juga belajarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Mystic 2006. Buat Elva kali ya, yang lagi koas. Kak, punya pengalaman mistis nggak? Apalagi yang berhubungan dengan mayat-mayat. Maaf ya Bang, ini koreksi dulu, aku belum stase forensik Bang. Oh, oke. Tapi kalau misalnya lagi jaga malam gitu ya, bukan cuma dengan mayat, pasti kan jaga malam jam 3 pagi gitu, tiba-tiba gitu. Waduh. Kebetulan pas di angkatanku lagi hoki ya. Jadi pas kami masuk koas, kan koas itu ada 3 gelombang kalau di UGM. Nah, jadi selesai 2014 gelombang 3 selesai, terus kita mulai masuk, itu tuh banyak sekali ruang jaga koas yang diperbaiki. Kami juga nggak tahu kenapa. Jadi yang katanya dulu ruang jaga koas ini di sini, terus jadi pindah di sini gitu-gitu, ada dengar-dengar lah gitu. Nah, jadi pas kami masuk, ya puji Tuhan sih ruang koasnya bagus-bagus aja sih. Jadi saya nggak ada pengalaman sih. Aku udah 1 tahun lebih koas itu, aku pribadi sih nggak ada sih. Gitu. Oke. Mungkin kalau misalnya kita koas lebih ke kayak jam 3, jam 4 pagi itu udah yang kayak, aku butuh tidur gitu, kayak apapun yang lewat udah dianggap, oh mungkin itu pasien kali, udah nggak dianggap mau astral mau enggak, itu ya udahlah anggap lalu aja gitu ya. Atau ada pengalaman yang lain kan? Kalau pertanyaannya kan langsung spesifik mayat gitu ya, kayak seakan-akan serem gitu. Jadi kalau dulu pas ospeknya dulu itu, kita diajak bersahabat gitu dengan mayat. Bahwa mayat itu bukan hal yang bikin anak FK itu jadi takut. Tapi justru disuruh tuh lihat dari sisi, ini mayat, Pak. Ini mayat itu adalah manusia dulunya. Dia sekarang ada di ruangan anatomi ini untuk ngasih pelajaran buat kamu yang lagi belajar gitu. Jadi ditekankan, gimana sih perjuangan dia ini yang sekarang udah meninggal, rohnya nggak ada, tapi dia jadi guru buat kamu sekarang. Gitu sih paling yang kemarin itu ditekankan dan bikin menjadinya, oke, ini guru nih, bukan mayat atau hantu-hantu yang sering diceritakan di film-film kedokteran gitu. Oke. Setuju. Kalau misalnya aku pribadi sih ya mungkin nggak mistis juga, cuman dulu aku waktu stase forensik yang ngurusin mayat itu dulu pernah dapat, waktu itu aku kebetulan jadi ketua, kita namanya otopsi, kita periksa mayatnya gitu kan. Waktu itu aku pernah dapat mayat yang ketabrak kereta api, jadi tulang belakangnya patah 2 gitu. Terus dia karena mungkin tiba-tiba jadinya meninggalnya ya matanya kebuka, jadi selama aku kerja aku harus lihat dia dalam buka mata gitu. Itu ya emang nggak mistis tapi cukup membekas gitu maksudnya untuk kita gitu ya. Tapi kalau misalnya secara umum sih mungkin ada, cuman mungkin kita berlima bukan orang yang peka akan hal begitu, jadi kita berlima mungkin ya nggak punya, kita bukan anak indie home gitu, kita nggak tahu yang begitu. Gop, aku mungkin ada. Oh, mungkin Bang Cenikon boleh kalau misalnya singkat aja Bang. Iya. Kalau aku dulu
punya pengalamannya itu, ya kalau misalnya aku lihat mayat atau misalnya lihat yang seperti itu sih biasa ya. Aku nggak tahu ya. Nanti adik-adik pasti di tahun pertama mungkin pas koas ada ketakutan, tapi lama-lama kebal sih gitu. Bahkan satu hal yang paling mungkin perlu kalian asah adalah bagaimana kalian tetap menanamkan rasa simpati ketika akhirnya melihat pasien meninggal. Itu juga yang paling penting sih gitu. Karena awal-awal koas dulu ketika pasien meninggal itu sedih banget rasanya gitu. Apalagi pasien yang kita selalu urus gitu. Ternyata dia meninggal tuh sedih. Tapi lama-lama kadang-kadang aduh tiap hari meninggal dilihat jadi biasa aja gitu. Nah, aku berharap kalian juga nanti pada saat selesai koas sejak akhirnya jadi kayak tawar hati gitu lihat mayat atau pasien ibaratnya nanti suatu saat kalian kerja jadi mereka itu sudah apa namanya ini kadang-kadang kita bisa mikir sih ini pasiennya nggak tahan lama lagi nih bentar lagi nih lewat nih gitu-gitu. Nah itu jangan sampai akhirnya buat kalian tidak begitu empati. Nah, kalau untuk pengalaman mistis sendiri aku dulu pernah bukan mistis sih bilangnya bukan aku juga temanku sih. Jadi kami itu dulu kerja di rumah stase di rumah sakit Putri Hijau di Medan itu di depan JW Marriott itu rumah sakit khusus untuk tentara. Nah, jadi di situ tuh kita dikasih rumah sakit kamar jaga, tapi kamar jaganya itu tuh bekas ruang operasi. Nah, terus akhirnya teman-teman aku dulu berlima aku cowok sendiri 4 cewek. Dan cewek ini nggak pada berani semua. Janganlah tidur di sini kita tidur di tempat lain aja. Terus akhirnya kami tidur di mobil dan itu tepat di bawah pohon jambu. Nah, terus tiba-tiba jam 3 pagi temanku kebangun gara-gara ada yang bangunin dia katanya. Dimarahin sama si perempuan bilangnya kalian jangan tidur di sini kalian ganggu rumahku katanya gitu jadi itu nah tapi maksudnya poinnya sih gini sih aku nggak tahu ya sama adik yang nanya mungkin apakah dengan kami punya pengalaman bisnis misalnya akan membuatmu akhirnya tidak mau jadi dokter ya mudah-mudahan sih enggak ya deh gitu artinya hal-hal seperti itu ya bunga-bunga sih dalam pengalaman hidupmu kelak gitu suatu saat nanti kamu sudah berhasil kamu bisa mengingat hal-hal ya nyeleneh atau hal-hal yang ya seperti itulah hal-hal yang nggak penting juga sih menurut aku ya cuman jadi bahan pengalaman menarik aja. Oke, ya. Lagian kalau misalnya aku pribadi sih pendapat dibandingkan hantu lebih menyeramkan pertanyaan dosen ya kayak, menurutmu penyakit apa? Terus nggak bisa jawab. Itu jauh lebih menyeramkan dibandingkan mistis-mistis. Nah, kita koas cuma bisa jawab, ya nanti saya belajar lagi di rumah. Itu udah kosakata wajib koas. Ini selanjutnya pertanyaan, wah ini spesial buat Kaninik nih. Kaninik apa nih? Gabung nih dua pertanyaan nih dari Gilbert sama Dion. Kaninik kan peraih IPK tertinggi di FKUI. Gimana sih Kak biar bisa dapat prestasi seperti itu? Itu dihitung dari semester awal sampai akhir atau cuma semester akhir aja? Ada juga yang nambahin masih sempat pacaran enggak Kak? Ini pasti pertanyaan Dion kayaknya. Iya dari Dion, betul. Dasar. Jadi untuk pertanyaannya tadi apakah dihitung dari awal sampai akhir ya? Jadi kalau di kami masing-masing mungkin beda-beda, tapi mungkin secara umum semuanya itu digabung. Jadi dari awal dijumlah nanti ada hitungannya gimana berapa persen klinik, berapa persen preklinik, terus itulah diurutkan dari satu angkatan gitu. Nah, mungkin untuk ininya informasi tambahannya waktu preklinik itu yang artinya sebelum koas itu aku bukan salah satu yang punya level yang tinggi gitu yang nggak ngeset yang kayak tadi aku bilang nggak ngeset. Jadi untuk yang ini bukan berarti juga aku sengaja ngeset banget gitu supaya bisa dapat kayak gitu enggak. Jadi itu naturalnya waktu sarjana wisudawan untuk di UI itu waktu S1 yang maju itu cuman yang juara 1 gitu, yang cewek dan cowok perwakilan. Nah di situ hati itu agak gimana gitu ya, emak bapak datang tapi kok aku duduknya di sini dan nggak dilihat gitu secara disematkan wisuda atau apa-apa gitu. Karena beda mungkin kalau aku setauku di kampus-kampus lain tuh semuanya satu dipanggil gitu. Tapi di UI itu enggak, mungkin saking banyaknya yang wisuda ya. Disitulah perasaan aku kayak merasa awalnya sih nggak enak. Ini orang tuaku datang tapi aku kok duduk manis aja ya di sini gitu. Jadi itu yang ngebus buat kayaknya nih aku nanti di tingkat sampai akhir aku pengen nih orang tuaku dipanggil gitu. Tapi ternyata di tingkat akhir selesai koas nggak ada sesi wisuda-wisudaan di UI. Jadi cuman apa bang istilahnya pelantikan dokter aja gitu. Cuman ada poinnya sih jadinya tetap sih
kebahagiaan-kebahagiaan yang aku pengen itu tetap dapat pas aku pelantikan gitu paling. Dan sistem Oke. kumlot itu ada ya di semua jurusan juga pasti ada. Oke. Pertanyaan terakhir nggak mau dijawab, Kak? Yang tadi. Oh, ini Dion sumpah usilnya nggak. Atau nanti mau pribadi aja di belakang jawabnya. Ya, tapi semua orang sih, ya kalau teman-temanku sih pada ada aja yang pacaran. Karena ya sesibuk apapun juga, kalau memang udah perasaan ya kan, nggak mungkin dia suka terus, aku sibuk nih, terus aku jadi nggak pacaran ya. Kalau mau pacaran, pacaran aja gitu. Mungkin itu nanti bisa satu topik sendiri buat para soft talk kali ya. Nanti mungkin bicaranya lebih oke lagi. Ya. Ini pertanyaan terakhir buat Anggun nih, pas banget buat Anggun. Gimana sih caranya bisa tetap survive di FK? Padahal kita tahu nih kok kemampuan kita udah jauh ketinggalan dari teman seangkatan. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk survive di FK, di mana kita tahu posisi kita tuh udah jauh ketinggalan. Jadi yang pertama tipsnya jangan malu. Kalau di FK itu majunya bareng-bareng, jadi nggak bakal jadi satu dokter superior gitu. Nggak, kita tuh masuk bareng-bareng, usahain beresnya bareng-bareng gitu. Kalau kita makin merasa kita, emang normalnya semua orang yang masuk FK tuh bakal merasa aku tuh ketinggalan, pasti kayak gitu. Karena emang bahannya banyak, waktu belajarnya sedikit, kayak gitu. Tapi kalau kita belajarnya bareng-bareng, kita tuh ya ada peningkatan gitu. Kalau aku sih biasanya makin aku merasa aku di bawah, aku makin nyari temen aku yang di atas. Jadi ayo dong sharing, jadi at least kita bisa kayak gini lah ya, sedikit mendekati gitu. Betul, setuju. Jadi emang di FK itu nggak boleh sendiri gitu intinya, Anggun ya, harus punya teman belajar, karena ilmunya banyak, kadang-kadang lewat sharing itu kita bisa lebih dapat bahkan pelajarannya gitu ya. Oke, udah habis nih pertanyaannya. Sebelum kita akhirin, ini Dion nanti tanya Anggun langsung ya, waktu SMA pacaran tapi kok bisa lulus ke Unpad undangan, itu di belakang ya nanti. Ini pertanyaan-pertanyaan pribadi itu nanti pribadi aja Dion ya. Oke, sebelum kita akhirin para soft talk malam ini, dari teman-teman narasumber ada pesan-pesan nggak buat adik-adik yang mungkin mau ngambil kuliah kedokteran nantinya, dimulai dari Anggun dulu deh, yang paling muda nih. Oke, jadi buat teman-teman, biar semangat nih yang mau ngambil nih. Ya, buat adik-adik semua yang emang udah niat jadi dokter, ya udah makinlah niatnya, kayak jangan setengah-setengah, belajarnya usahanya maksimal, doanya tetap jalan. Terus emang paling benernya itu jangan cuma mikirin gimana masuknya di FK, tapi mikirin juga gimana cara bertahan hidup di FK, ya kayak gitulah. Semangat aja intinya. Oke, kalau dari Kak Elva? Tambahan mungkin apa ya, seimbangkan kehidupan sih, paling balance aja sih, dari segi fisik, mental, semuanya itu dibalancekan aja. Jadi jangan sampai apa ya, istilahnya terlalu stres terus sampai depresi, sampai apa istilahnya, tetap jaga kesehatan kalian sih, paling jadi tambahan. Oke, dari Kak ini ada nggak Kak pesan-pesan buat adik-adik nih yang mau ngambil FK nih? Oke. Tadi ada tersirat mungkin ya. Jadi untuk orang yang mau masuk FK itu nggak harus yang cendekia 1, cendekia 2, cendekia 3 gitu ya Bang ya. Siapa saja berhak masuk FK, nggak usah minder, tapi tetap lihat kemampuan, lihat kuota, lihat kesempatan gitu. Kalau kalian berniat jadi mau masuk FK, kami sangat welcome. Kalau kalian mau nanya kemana aja, siapa aja, kami sangat welcome. Nggak usah tertutup, takut dikatain teman, takut nanti dianggap saingan, takut nanti ini, nggak usah hilangkan. Karena makin kita berpikir kayak gitu, mentalitas kita itu makin down sebenarnya gitu. Kalau bisa 5-10 orang misalnya, 20 orang satu angkatan pengen masuk FK, ya kenapa nggak 20-20-nya gitu? Kenapa harus aku sendiri maju? Kenapa aku harus diam-diam? Kenapa aku harus sikut-sikut gitu? Jadi go ahead, kami di sini nungguin. Kalau misalnya kalian mau apa aja yang kami bisa bantu, kami bantu. Karena belajar juga berkaca bahwa setelah jadi dokter nanti pun sebenarnya ya secara nggak langsung semuanya tuh saling membantu. Istilahnya kalau kalian sering jalan itu kan sejawat gitu ya. Misalnya aku punya masalah nanti, mungkin aku bisa nanya Bang Cenikon bagian endurologi misalnya, Bang ini gini-gini nggak sih gitu. Jadi mulailah dihilangkan perasaan-perasaan apa istilahnya ya. Kalau dulu apa Bang istilahnya Bang kayak egois gitu.
apa ya dia aku lupa istilahnya apa. Itulah Apatis, Kak. apatis. Apatis. Ya, Iya. apatis. Nah, apatis. Dari belakang udah bilang apatis. Jadi itu soalnya itu yang di belakang itu ya ahlinya. Jadi dihilangkan karena mau 25 orang masuk FK bisa 25 masuk FK. Enggak harus yang ini karena cendekian nih masuk gitu. Enggak. Mau UI, mau UGM, mau Unpad, mau UNER, mau USU, mau apa, semuanya bisa. Yang penting lihat kuota dan kemampuan. Harus semangat. Jangan lupa berdoa. Betul. Terakhir nih dari Bang Cenikon. Kayaknya adik-adik sudah menyampaikan ya tadi poin-poin yang paling penting. Aku sih berharap dengan adanya pembicaraan ini kalian lebih mengenal sebenarnya dokter itu seperti apa yang dikerjakan, profesinya seperti apa gitu. Dan belajar dari pengalaman kami, misalnya saya sendiri sudah lulus, sudah internship juga sudah selesai, dan akhirnya akan menjajali dunia yang baru lagi. Dan lihatlah kami, ini pengalaman kami gitu. Kalian sudah lebih tahu lah, oh ternyata orang kakak itu, abang itu seperti itu pengalamannya. Nah, kalau ternyata dorongan kamu ingin jadi dokter adalah karena misalnya prestise, oleh karena misalnya enak aja nih dipanggil dokter, atau di keluargaku nggak ada dokter, dengan aku adanya dokter tuh rasanya kebanggaan keluargaku bertambah gitu, atau misalnya dorongan orang tuaku bangga banget sama aku akhirnya aku jadi dokter, aku pikir sih itu harus menjadi alasan yang kesekian gitu. Aku menekankan bahwa alasan kalian untuk menjalani kehidupan kalian karena kalian tahu bahwa kalian sedang mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kehidupan kalian kayak gitu. Jangan kalian mengerjakan sesuatu itu hanya karena kebutuhan orang lain, yaitu tuntutan orang tua, tuntutan daripada angkatan kalian misalnya, kebanggaan angkatan ada 20 dokter kan enak tuh keren gitu. Enggak gitu, tapi karena pengen kalian mengerjakan sesuatu yang kalian pikirkan itu jangka panjang, di mana 10, 20, 30 tahun kalian punya kontribusi lebih terhadap bangsa ini gitu. Jadi dengan mungkin aku dokter, aku memiliki kontribusi, itu yang kalian pikirkan. Jadi niat seperti itu sih menurutku sangat penting bagi kalian mau ngambil kedokteran. Nah, dengan hal yang seperti itu, lihat seperti kata Kak Nini tadi, apa sih kapasitasku gitu, kemampuanku seberapa besar gitu. Kalau aku mau ngambil FKUI, otomatis aku harus memiliki nilai UTBK segini gitu. Tapi aku pengen tetap jadi dokter. Kalian punya opsi yang lain. Tadi Bang Sigop di awal sudah memaparkan fakultas kedokteran mana lagi bisa kalian pilihkan. Mulai dari Sabang sampai Merauke banyak, ada Syakwala, ada USU, Andalas, Sriwijaya, Lampung, banyak sekali, dan itu bisa menjadi opsi kalian gitu. Kalau kalian memang niatnya atau passionnya sama sekali jadi dokter. Dan yang terakhir menurut aku adalah ketika kalian berpikir akhirnya suatu saat jadi dokter, jangan kalian berpikir bahwa oke, aku harus menjadi residen ini gitu. Aku harus menjadi residen ini supaya apa? Supaya kemampuan finansialku bertambah. Dengan aku misalnya jadi spesialis ini mungkin kemampuan ekonomiku akan meningkat dan lain sebagainya. Percayalah, ketika Tuhan mempartak kalian kepada suatu titik, yakinlah kalian titik yang akan Tuhan bawa sama kalian itu tidak akan pernah salah gitu. Mau itu rezekinya ataupun mau itu popularitas atau butuh pamor, itu semuanya akan Tuhan sesuaikan sesuai dengan porsi kalian masing-masing. Itu sih. Mungkin itu sih yang bisa sampaikan deh gitu. Semangat buat adik-adik mungkin mau ngambil kedokteran. Oke, makasih Bang. Ya, kalau misalnya dari aku mungkin nambahin merangkum semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kuliah kedokteran, pastikan karena diri kalian mau jadi dokter gitu. Jangan yang kayak kata Bang Jenny, kalau dulu kita di SMA kayaknya di mindset kan yang penting lulus SNMPTN, jadi anak ITB, jadi anak Unpad, tapi nggak tahu nanti ke depannya apa. Jadi emang dari awal kan harus yakin kamu tuh mau jadi dokter gitu. Jangan nanti lulus kedokteran, yes, itu semangatnya cuma sebulan, tapi nanti kuliahnya ke belakang nggak semangat, tuh hal yang salah gitu. Sama yang kedua, jadi seorang dokter itu namanya kita sebutnya long life learning deh. Jadi kita tidak ada waktu yang kita katakan bukan sebagai pelajaran buat kita juga harus terus belajar seumur hidup kita. Kita bilangnya dokter tuh long life learning. Jadi kalau misalnya kalian jadi dokter, kalian harus siap untuk terus belajar, harus siap untuk terus update ilmu, harus terus siap untuk membuat diri kalian jadi lebih baik lagi. Kalau dibilang menyenangkan jadi dokter, jawabannya menyenangkan. Kalau dibilang berat jadi dokter, jawabannya berat, tapi semuanya ada plus minusnya, semuanya ada kesenangannya sendiri. Saya rasa teman-teman semua bisa menentukan kapasitas dirinya masing-masing, mau jadi dokter yang seperti apa. Cuman kalau misalnya kita bisa jadi dokter yang baik, kita bisa jadi dokter yang menolong sesama, jadilah dokter yang seperti itu. Kayaknya cukup sekian ya pada Talk malam ini. Lumayan intens, lumayan seru. Teman-teman juga lumayan banyak nanya. Saya harap bisa banyak memberikan informasi buat teman-teman. Terima kasih juga untuk semua narasumber, Bang Cenikon, semangat sekolahnya, Kak Ninik, semangat penelitiannya, semoga segera
sukses penelitiannya. Elva juga semangat koasnya, nanti bisa selesai tepat waktu, bisa lulus semua hasilnya. Anggun juga yang lagi skripsi sekarang, kemarin kabarnya baru ganti topik, semoga bisa segera lulus, bisa segera masuk koas. Pesan terakhir, stay at home, jaga kesehatan di musim-musim begini, semoga kita bisa tetap. Ini nggak ada Ya, yang speak up nih, adik-adiknya pengen lihat juga sih, 1 orang atau 2 orang gitu. oh boleh, Aduh. boleh. Ada nggak kira-kira adik-adik yang mau ngasih kesan-kesan nih dari para soft talk kita malam ini? Gimana Jessica, mungkin mau ngomong? Matikan dulu kali salah satu videonya. Aku boleh. Oh boleh. Udah nggak ya? Kedengaran nggak ya, Kak? Kedengeran. Oke. Coba agak kencang deh suaranya. Makasih buat kakak abang yang udah nyempetin waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Jujur aku banyak banget dapat informasi dari kakak abang yang udah benar-benar mau sharing ke kita. Semoga sukses buat skripsinya, buat yang lagi koas, sama yang lagi ambil residen, sama semua yang pengen diambil ke depannya. Udah, gitu aja. Oke. Terima kasih Jessica. Oke, kayak sekian deh para soft talk malam ini. Saya sebagai moderator juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Saya kembalikan lagi ke panitia kali ya, ke Rizky atau Iren. Ya, halo. Terima kasih untuk Bang Sigop sebagai moderator, Bang Cenikon, Kak Nini, Kak Elva, dan Anggun yang udah jadi narasumber. Dan juga untuk partisipan-partisipan semuanya yang udah ikut join dan yang ikut bertanya juga. Informasi yang dikasih narasumber dan juga Bang Sigop sebagai moderator ini udah, kalau misalnya aku masih siswa, pengen jadi dokter, kayak gitu. Ini udah sangat-sangat informatif dan untuk kelas 3 atau mungkin kelas 1 dan kelas 2 juga informasi yang didapat ini sudah sangat membantu sih. Apalagi kan banyak representatif dari berbagai universitas yang memiliki pendidikan dokter kan. Jadi kalian bisa mungkin nanya sama abang kakak yang ada di narasumber dan juga moderator, bisa kontak mereka kalau misalnya kalian mau ke FKUSU atau FK4, FKUGM atau FKUI juga bisa nanya langsung ke mereka. Oke, terima kasih untuk semuanya. Itu aja sih untuk malam ini. Udah off time banget ya, tapi memang kalau pembahasannya seru sih, biasanya waktu nggak terlalu. Yeah. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu besok ya, kalau ikut besok topiknya entrepreneurship dan pembicaranya juga keren-keren. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih kakak abang dokter. Thank you. Thank you. Yo semuanya.